Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Hartono, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, akan menjelaskan apa itu siklus karbon dan siklus hidrologi. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari suatu area ke area lainnya. Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan ekosistem bumi. Selain itu, seluruh makhluk hidup juga memiliki kandungan karbon. Karbon dapat dihasilkan melalui proses alami serta buatan manusia antropogenik. Siklus hidrologi adalah sebuah siklus air yang mana tersebut tidak pernah berhenti. Siklus ini dimulai dari atmosfer, kembali lagi ke atmosfer melalui proses tahap-tahap yang dikenal sebagai kondensasi, presipasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sumber penghasilan karbon. Sumber penghasilan karbon seperti yang telah disampaikan, karbon dalam atmosfer memiliki bentuk berupa karbon dioksida. Karbon dapat berbentuk akibat dua hal berikut ini, yaitu sumber karbon dari organisme, karbon yang dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup, serta dekomposisi organisme yang telah mati. Dalam proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida dalam kurung CO2. Selain itu, asap dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga mengandung karbon. Sumber karbon dari alam. Aktivitas dari alam juga menghasilkan karbon. Di antaranya adalah ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan dan erupsi vulkanik pada gunung berapi. Siklus karbon pada makhluk hidup. Siklus karbon pada makhluk hidup merupakan proses dua langkah terkait fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan hijau yang dilakukan proses fotosintesis pada siang hari akan mendaur CO2 atau yang kita kenal karbon dioksida menjadi O2, oksigen, dan zat gula. Dilanjutkan dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan memanfaatkan O2 atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman tersebut untuk pernapasan. Kemudian hasil dari pernapasan hewan dan manusia adalah karbon dioksida. Berikut ini adalah macam-macam siklus hidrologi, di antaranya yang pertama, siklus pendek. Dalam siklus hidrologi terdapat beberapa jenis siklus yang berbeda dan dibedakan berdasarkan panjangnya siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, sedang, dan juga panjang. Untuk siklus pendek dimulai dari air laut yang menguap menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari. Selanjutnya, gas tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Untuk siklus pendek ini diakhiri dengan terjadinya hujan ke atas permukaan laut. Siklus hidrologi sedang. Untuk siklus sedang terjadi ketika air laut mulai menguap dan menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari. Selanjutnya, uap tersebut mengalami proses evaporasi, di mana uap karena proses ini tertiup oleh angin ke atas daratan dan akhirnya membentuk awan. Selanjutnya, dari awan tersebut turunlah hujan ke permukaan daratan, di mana air ini nantinya mengalir ke laut. Terakhir, siklus hidrologi panjang. Hampir sama dengan siklus sedang. Siklus panjang ini juga diawali dengan proses penguapan air laut menjadi gas yang disebabkan oleh matahari. Dari proses tersebut, terbentuklah awan yang di dalamnya mengandung kristal es. Selanjutnya, awan tersebut akan bergerak ke darat karena tiupan angin. Proses yang terjadi selanjutnya adalah awan tersebut akan mengalami
presipitasi dan awan tersebut akan turun sebagai salju. Untuk selanjutnya, salju tersebut menjadi glacier karena akumulasi yang pada akhir glacier itu nantinya akan mencari dan menjadi aliran sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.